Assalamualaikum, selamat sore, salam rahayu. Mbah Mufid, cucu seorang pahlawan pejuang, juga Kiai NU yang tergolong sepuh usianya. Aneh saja gitu loh. Padahal yang dia katakan itu merespon dari kata-katanya Imam Jumbo. Gak ada yang salah. Gak ada yang salah. Saat dia berkata soal Yahudi Askenasi, yaitu yang dia dapat dari leluhurnya. Leluhurnya dulu itu sudah kenyang garam saat zaman penjajahan. Jadi tahu. Nah, orang-orang ini yang bisa dibilang apa ya, sampai mendatangi malam hari dengan cara semacam itu. Duh, kalian nggak malu? Kalian nggak malu? Kalian orang pribumi kan? Heran saya. Ya dilakukan Mbah Mufid itu nggak ada yang salah. Salahnya di mana? Apakah yang boleh berkata keras itu hanya imam kalian? Gitu. Lalu sisi keadilannya di mana? Bukankah kalian juga belajar agama? Bukankah itu hal biasa? Saat ada orang teriak-teriak berkata kenceng, apalagi ini Indonesia ini, ada orang yang mengatakan perang gitu. Yang berhak mengatakan perang, pengumuman perang itu presiden. Alhamdulillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Sedaya kelepatan sonir pangapunten estu guru nyuwun berkah pangestu guru berkah itu makaten sedayanipun dengan mengucapkan alhamdulillah monggo kita duduk. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dana ila ta'ati wa jajaruna amma fiyati. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran wahdahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah i'tirafan bi nubuwwati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan taftahu lana biha babar ridho wa taisir wa tughliqu biha anna baba syarr wa ta'sir wa takunu lana biha waliyyan wa nasira ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Alhamdulillah saya dipertemukan hari ini ada FPI dan saya di Klaten tidak ada masalah. Saya sebagai PWILS saya memborong apa kata oknum Tuan Yahudi Askenasi Rizik Syihab. Saya nada itu. Saya dari lahir tidak percaya dengan Rizik Syihab itu zuriat Nabi. Dia adalah orangnya. Dan saya memborong apa kata Rizik Syihab yang selalu menantang. Jadi YouTube saya tuh menanggapi borong Rizik itu saja. Saya tidak akan merubah apapun. Laskar ya tujuannya untuk menerangkan Indonesia tidak ada tukang bacot, presiden di elek polisi di itu saja. Iya. Iya ketua. Ketua dulu. Ketua dulu. Iya. Lalu imam kalian tuh seperti itu. Di tengah alam bangsa ini yang sebenarnya tidak baik-baik saja dari sisi ekonomi. Apakah layak? Belum lagi. Di ajaran agama Islam jelas memerangi sesama muslim itu hukumnya haram. Haram. Kalian belajar agama kan? Lah ada orang yang merasa orang ini bisa dibilang mempunyai negara ini. Merasa untuk menjaga negara ini. Itu kan memang kewajiban rakyat. Apalagi ada orang berkata semacam itu lalu dia ini secara reaksi
mereaksi apa yang dikatakan majikan kalian itu, kalian salahkan. Yang gak habis pikir itu kalian itu kan booming. Kalian gak merasa tersinggung. Apalagi ada tuh salah satu video itu. Merebut Indonesia. Ada tuh video itu. Nah, saya berpikir dia tuh orang mana kok merebut Indonesia? Aneh gak kata-kata itu? Justru yang dilakukan Mbah Mufid itu sisi nasionalismenya jelas. Yang aneh di situ ada MUI, Kesbangpol, dan lain sebagainya itu. Ya, apa kalian tidak pernah melihat videonya Imam Jumbo seperti itu? Apakah itu tidak menciderai kehidupan bersama? Kalau soal tesis nasab, dia harus balas dengan tesis. Kalau belum mumpuni, cari cara yang lebih mumpuni. Bukan dengan cara seperti itu. Ini gambarannya seperti apa ya? Kiai NU dikuyo-kuyo. Oh ya, ada nggak di situ Banser, Ansor di situ? Di Kesbangpol pas itu acara itu. Ini ceritanya FPI dipertemukan dengan Mbah Mufid gitu loh. Ada nggak Banser di situ? Yang ada PWI ada, MUI ada, FPI ada. Ini FPI yang mana sih? Siapa ya dan FPI yang masa lalu ya bubarkan atau FPI yang sekarang gitu loh. Ada orang anak negeri mengutarakan unek-uneknya karena merasa apa yang dikatakan orang itu nggak pas. Kok malah disalahkan? Belum lagi kemarin tuh acara Kiai Imat itu di mana di Batang, Kendal itu juga ada intimidasi loh. Sama gitu loh. Nggak tahu orang yang ini atau orang yang dari mana, daerah mana. Tapi saat acara besar gitu, kompak di situ NU kompak, Banser, Pagar Nusa, PWI. Ya nyari mereka nggak berani. Jadi semacam itu mendatangi saat sepi, saat sendiri, saat orang tuh lengah. Gimana sih? Kalian nggak malu nyatuin rumahnya Mbah Mufid orang tua semacam itu? Misalkan kalau nggak terima dan kata Mbah Mufid, harusnya buat kelaporan gitu loh. Jangan dengan cara-cara semacam itu. Itu reaksi spontan sebagai anak negeri yang mencintai negerinya. Kalian harus sama mencintai negeri ini. Apinya di mana? Oh, apinya yang terak-terak di sana. Ini kan sebenarnya simple gitu loh. Kajian ilmu udah ditaruh di atas meja ilmu itu, ini nih gimana nih gitu loh. Beres urusan. Nggak boleh dengan cara-cara semacam itu nggak boleh, nggak tempatnya. Itu seperti orang yang kepepet, nggak bisa melawan hujah, melawan data, lalu menggunakan cara-cara yang nggak benar. Intimidasi saat ini Kiai NU, Gus atau siapalah orang-orang yang benar-benar cinta dengan NKRI ini, cinta dengan leluhur ini, itu dari berbagai tempat ada yang diintimidasi, diteror, itu ada. Lalu harus berlindung ke siapa? Ada orang-orang itu kebanyakan memang orang nahdiyin. Yang saya nggak habis pikir di acara itu, catatan yang saya terima itu nggak ada itu ya Banser, nggak tahu kemana ya. Padahal Mbah Mufid itu jelas orang Kiai NU. Satu contoh ya, daerah-daerah yang kompak NU-nya itu, mereka nggak berani kok, aneh-aneh kok. Orang-orang yang nggak suka dengan NU, yang nggak suka dengan PWI itu nggak berani aneh-aneh. Itu daerah yang NU-nya kompak. Jadi misalnya ada orang NU entah dari atas atau dari mana, berkata jangan ikut-ikutan ini itu. Mereka kita gitu. Padahal jelas mereka itu orang-orang NU. Lalu mereka misalnya berkata semacam itu, ya itu yang melemahkan NU. Karena contoh yang ada di Batang itu, NU kompak itu, udah acara lancar sampai selesai, aman. Justru kalau tidak kompak itu yang membuat mereka berani. Mana-mana ya yang namanya tidak kompak seperti sapu ijo itu loh. Kalau banyak kan jadi satu, ya kuat. Apa iya toh gitu loh. Misalkan PWI itu harus membalas mereka kan juga enggak. Bisa dilakukan, bisa.
Apalagi pakai cara seperti mereka bisa. Tetapi apa harus seperti mereka juga? Satu hal itu ya harusnya kalau kompak di setiap daerah orang NU itu udah itu tertutup untuk mereka. Kira-kira kalau orang aksi semacam itu pasti ada kendaraan. Ada bensinnya nggak sih? Ada bensinnya nggak sih? Aksi semacam itu. Tapi yang Sajid Mahfud tidak minta maaf. Bahkan beliau ini menyarankan untuk mempelajari, mencari hal-hal orang yang menggerutuk menyatrunnya malam hari. Biar ketahuan biangnya siapa. Dia ini orang tua. Dia ini juga orang-orang besar. Juga kayak NU juga. Masa mengalami semacam itu? Apa yang dilakukan itu merespon kok. Ajikannya orang-orang ini gitu loh. Yang saya nggak habis pikir ya orang-orang ini, orang pribumi ini. Apa nggak merasa apa ya, memiliki negeri ini. Atau hanya doktrin apa tidak bisa membedakan. Memerangi sesama muslim itu haram hukumnya. Saat ada orang mengaku ulama, dilihat seperti ulama, menyatakan itu ke sesama orang Islam, itu jelas haram hukumnya. Apa nggak tahu hukumnya itu? Lalu kenapa dibela? Intinya jika orang NU di setiap daerah itu kompak, ibarat seperti sapu ijuk. Mereka tidak akan pernah berani coba-coba. Jika ada yang mengatakan ini jangan ikut-ikutan ini itu. Justru itu yang melemahkan orang-orang NU di daerah. Saat rakyat itu, umat itu, Nahdliyin itu mempunyai empati terhadap negaranya, bangsanya, sejarahnya, itu harusnya didukung. Itu loh. Ya dengan segala macam resiko itu harus mau. Resiko itu oleh orang-orang yang di atas itu. Kalau nggak mau resiko, cuman maunya duduk di kursi atas lah ngapain? Lah kok enak banget. Intinya kompak. Wassalam.